Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat, ma'unah, inayah serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul bertemu kembali di majlis yang mulia ini, di masjid yang mulia di mana kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian yang insya Allah ini merupakan suatu amal ibadah kita yang akan dicatat menjadi pahala si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau adalah uswah kita, qudwah kita, di mana Rasulullah SAW adalah orang yang harus kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam beribadah, dalam bermuamalah dan sebagainya. Dan juga salam kita haturkan kepada para sahabat, keluarga, dan kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Kita akan melanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin, di mana kita masih berada di bab ikhlas, bab niat ya, yang berhubungan dengan masalah hati, masalah niat, masalah ikhlas. Imam An-Nawawi, beliau pengarang kitab Riyadhus Shalihin yang mengumpulkan hadis-hadis dan juga mengklasifikasikannya, mengkelompok-kelompokkannya dalam bab-bab yang sudah biasa kita baca. Ini beliau luar biasa, benar-benar mampu memberikan hadis-hadis yang luar biasa untuk kita kaji. Jadi sebelum kita repot-repot nyari di kitab-kitab yang besar-besar, ya, Kutubus Sittah dan sebagainya misalnya, Imam An-Nawawi Dimashqi ini, beliau telah memberikan ke kita kesimpulannya, ini loh hadis-hadis yang harus kita baca berhubungan dengan masalah niat, masalah ikhlas, masalah sabar, takwa dan lain sebagainya. Kemudian dikasih judul Riyadhus Shalihin, taman-tamannya orang yang soleh itu ya. Jadi kalau kita mengaku soleh, maka rajin-rajinlah membaca Riyadhus Shalihin. Begitu kesimpulan beliau maksudnya. Taib, jamaah yang dimuliakan Allah, al-hadisus sabi, hadis yang ketujuh. Kita lanjut aja karena kita insyaallah menyelesaikan hadis ini kalau bisa hari ini ya. Al-hadisus sabi yang ketujuh, an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhrin. Jadi hadis ini riwayat dari Abi Hurairah, namanya Abdurrahman ibn Sakhrin, Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Abu Hurairah ini seorang sahabat Nabi. Beliau Islam, masuk Islam pada tahun Khaybar ya, terjadinya perang Khaybar, kemudian ikut bersama Nabi. Dan beliau ini bisa dianggap karena Islamnya akhir pada tahun ke-7 Hijriyah. Jadi kurang 3 tahun Nabi meninggal, beliau baru masuk Islam. Tapi uniknya Bapak Ibu-ibu, walaupun Islamnya akhir ya, tapi hadisnya perawi hadis yang paling banyak dari sahabat. Sekitar beliau merawikan hadis sekitar 5.374 hadis gitu ya, antara yang muttafaq alaih, yang ada Bukhari-nya, ada Muslimnya dan sebagainya. Jadi jangan pernah kita menganggap wah ini saya kan terakhir nih, nggak mungkinlah saya begini menjadi orang yang begini. Enggak ada. Walaupun terakhir, kalau seperti beliau, karena ketika sudah Islam beliau langsung nempel ke Nabi, langsung ikut ke Nabi, kemanapun Nabi pergi pasti ada Abu Hurairah. Maka luar biasa beliau dalam masalah periwayatan hadis. Apa kata beliau? Qala Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, rawahu Muslim. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat ila ajsamikum, kepada tubuh-tubuh badan-badan kalian, wala ila suwarikum, dan tidak kepada bentuk-bentuk kalian. Kata Rasulullah, Allah la yanzuru, tidak melihat. Melihat di sini bukan artian Allah tidak melihat, maksudnya seperti kita tidak melihat menutup mata, enggak, karena Allah mengetahui segala hal, melihat semuanya. Maka di sini diartikan ulama, la yanzuru itu la yuthibu, tidak memberikan pahala atau tidak memberikan ganjaran, atau dalam arti yang lain Allah itu tidak menilai. Jadi bukanlah ukuran penilaian Allah itu di tubuh kalian atau di bentuk kalian. Bukan karena ini yang ganteng kemudian oleh Allah istimewa, karena ini misalnya tubuhnya paling atletis kemudian derajatnya paling tinggi. Enggak begitu. Jadi bukan ukuran tinggi derajat
bukan ukuran besar pahalanya dilihat dari sisi fisik, bukan itu. Tapi apa kata Rasulullah, walakin yanzuru ila qulubikum, akan tapi Allah itu menilai, melihat, memberi pahala, memberi ganjaran ila qulubikum, kepada hati-hati kalian, kepada hati kalian, wa a'malikum, dan amal-amal kalian. Maka begini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ukuran penilaian Allah itu, ukurannya Pak ya, bukan apa yang di luar, bukan, tapi apa yang di hati. Bukan apa yang di fisik, bukan, tapi apa yang kita lakukan, amal kita. Jadi salah kita ya. Kalau memang kita tahu begitu, maka dikatakan dalam syarah-syarahnya, sungguh kalau memang hati ini tempat Allah memandang, tempat Allah menilai, salah kalau kita terlalu memperhatikan badan, tidak memperhatikan hati. Kalau kita, Bapak Ibu dimuliakan Allah, kadang-kadang kita kan kalau ketemu manusia, kita pasti akan pasti akan selalu memperhatikan tempat manusia memandang kita. Apa itu? Biasanya kan wajah Pak ya. Kalau kita ingin ketemu si fulan, ada orang tamu, pasti kita cuci muka dulu lah, kemudian bersih-bersih lah, kemudian pakai rapi gitu ya. Agar apa? Agar dinilai orang, oh ini orangnya rapi, ini bersih, dan sebagainya. Gimana kalau kita berhadapan dengan Allah, yang mana Allah itu penilaiannya bukan ke zahir kita, bukan, tapi ke hati. Pernah nggak kita kemudian menata hati, oh jangan-jangan saya ke masjid ini bukan karena Allah, karena riya nih. Oh jangan-jangan saya sedekah ini, sedekah saya bukan karena Allah, ingin dipuji. Jangan-jangan saya beramal ini bukan karena Allah, dan sebagainya. Pernah nggak begitu? Pernah nggak kita kemudian, misalnya ya, ketika kita melakukan sesuatu, pernah nggak ketika kita mengontrol hati kita, meriksa apakah saya dengki ke tangga saya, apakah saya hasud kepada tangga saya, apakah saya misalnya iri, dengki kepada yang lain. Maka begitu Pak, kalau kita ini memahami bahwa ukuran penilaian Allah itu adalah hati, maka harus sering-sering kita meriksa hati kita ketimbang luar kita. Karena apa? Itulah tempat Allah menilai kita. Kadang kita Pak ya, kalau ketemu orang pasti kita ini cuci muka dan sebagainya. Itu ketemu orang, bagaimana dengan Allah? Pernahkah enggak kita mencuci hati kita dengan taubat, dengan istighfar? Pernah enggak kita mengoreksi hati kita, melihat ada enggak penyakit-penyakit, misalnya kibir, sombong, ada enggak penyakit ujub dan lain sebagainya. Nah itu yang paling penting. Maka Rasulullah mengatakan, Allah itu tidak menilai ya, bahasa kitanya, tubuh luar kita atau bentuk kita, karena memang ya kalau dari wajah Pak ya, wajah misalnya, kemudian dari fisik itu kan given, itu bukan kita yang milih kan ya. Ya udah lahir, ada orang lahir ya ganteng, ada orang yang jelek, itu udah. Lah kemudian kok itu mau dijadikan penilaian, wong kita nggak pernah memilih kok gitu ya. Maka yang dijadikan penilaian adalah sesuatu yang memang menjadi pilihan kita, apa ya, amal kita, hati kita. Maka hati kita, misalnya sifat-sifat hati kita, kemudian kita terjemahkan menjadi tingkah laku misalnya. Itulah yang menjadi ukuran dari penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada yang luar biasa ini, dikatakan dalam Ibn Adlan. Beliau mengatakan begini, wahai sukana amalul qalbi musammiman lil amalil zahir. Ini enggak ada di syarahnya, dikatakan sebagaimana memang amal hati itu bisa mengontrol atau pembenar ya kepada amal zahir, hati itu menjadi tolak ukur diterima tidaknya sebuah amal. Karena ini Pak ya, jadi jangan pernah tertipu terhadap sesuatu yang zahir, karena bisa jadi walaupun amal baik, bisa kalau hatinya tidak benar maka tidak terima. Maka begini kata beliau, fala yuqta' li amalin shalihin bil khair. Ini luar biasa. Kata beliau, maka jangan pernah memastikan bahwa orang yang beramal baik depan kita ini pasti orangnya baik, belum tentu. Karena begini Pak ya, ada orang zahirnya saja berbuat baik, tapi hatinya Allah tahu dia mempunyai sifat yang bisa menggagalkan amalnya. Ini luar biasa. Jangan pernah kita memastikan, wah si fulan ini pasti dekat dengan Allah. Kenapa? Oh rajin dia kalau jamaah, rajin dia kalau berbuat baik, dan lain sebagainya.
Karena kita tidak tahu motivasi dia begitu itu apa. Allah bisa jadi tahu ada sifat lain yang membuat dia gagal amalnya. Maka jangan pernah memastikan begitu. Kemudian kebalikannya, wala yuqta li dzi ma'siyatin bisyarri. Jangan pernah memastikan bahwa orang yang melakukan maksiat ini orangnya buruk, Pak ya. Orangnya pasti buruk. Kadang kita nggak tahu. Jangan-jangan Allah itu mengetahui di hatinya ada sifat lain yang kemudian Allah mengampuni dosa-dosanya. Maka jangan pernah memastikan, oh si A ini, wah ini pasti baik nih. Si B ini, wah ini jahanam pasti. Enggak begitu, Pak. Tidak boleh memastikan kita ta'alli ala Allah. Kemudian kita seperti menjadi Tuhan, langsung menghakimi, oh ini si A baik, si B buruk, si ini surga, ini neraka, dan sebagainya. Walaupun dohirnya begitu. Maka dikatakan amal-amal dohir itu hanya sekedar amarah ya. Amarah itu hanya sekedar tanda dari diterima tidaknya sebuah amal. Oh ini tandanya baik. Maka misalnya Pak gini ya, kalau ada orang misalnya sederhananya, ada orang bagi-bagi uang misalnya, sedekah dan sebagainya, itu berpahala enggak? Zahirnya berpahala. Tapi kalau kita lihat, oh ternyata ini ngasih uang biar dapat suara kan gitu, karena dia calon legislatif misalnya, belum tentu berpahala. Ada orang yang misalnya amalnya buruk, jangan pernah kita pastikan, oh pasti neraka nih, oh ini pasti buruk orangnya nih. Iya, kita membenci amalnya. Ya namanya nyolong juga buruk, Pak. Nggak boleh kita pastikan pasti buruk. Tapi orangnya, jangan kita benci orangnya. Karena bisa jadi apa? Bisa jadi Allah tahu di dalam hatinya ada sifat lain yang bisa mengampuni, Allah mengampuni dosa-dosanya. Ini yang luar biasa. Jangan pernah memastikan orang yang beramal baik itu pasti baik di sisi Allah. Jangan pula memastikan orang yang beramal buruk pasti buruk di sisi Allah. Amalnya baik, bisa jadi ada hal lain yang menggagalkan amal baiknya. Ada orang amalnya buruk, bisa jadi ada hal lain yang membuat Allah mengampuni dosa-dosanya tadi. Demikian hadis yang ketujuh. Hadis yang ke-8. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Perawinya Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari. Ini dari Yaman, dari kaum Asy'ari, dari kabilah al-Asy'ari. Ini Asy'ari, kabilah. Dinisbatkan kepada Asy'ar. Asy'ar ini ada mbahnya yang namanya Murrah bin Udad bin Zaid bin Yashjub. Kenapa kok disebut Asy'ar? Asy'ar kan dari sya'run ya. Sya'run itu rambut. Karena di syarahnya disebutkan bahwa Murrah ini yang dijuluki Asy'ar ketika lahir badannya penuh dengan bulu gitu, banyak bulunya gitu. Kemudian dijuluki dengan Asy'ar. Asy'ar keturunannya semuanya disebut dengan al-Asy'ari. Maka datanglah Abu Musa Abdullah ini kepada Rasulullah suatu ketika ya, maka Rasulullah menyebutkan ahlul Yaman gitu ya, dari Yaman. Qala, berkata Abdullah bin Qais, Abu Musa, su'ila Rasulullah SAW anir rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayyudhalika fi sabilillah. Ini luar biasa juga. Rasulullah ditanya, su'ila Rasulullah ditanya. Mengenai apa yang ditanya? Ditanya mengenai laki-laki, ya Rasul, bagaimana seorang laki-laki yuqatilu syaja'atan. Dia ini ya Rasul, dia yuqatil berperang ya, berperang, berjuang, syaja'atan karena dia berani. Memang kalau udah berani dialah memang jagonya. Perang pokoknya dia memang hobinya perang gitu misalnya, senangnya memang perang gitu. Gimana ya Rasul tentang laki-laki ini? Atau ada orang yang yuqatilu hamiyatan, dia berperang, berjuang hamiyatan gara-gara terbawa fanatisme, fanatik kepada ras, suku dan sebagainya ya. Ada orang berperang membela kabilahnya, keluarganya, tapi fanatisme ya, fanatik dalam artian mau keluarganya benar dibela, salah pun tetap dibela. Ini hamiyah namanya. Wa yuqatilu riya'an, ada orang yang berperang, berjuang riya. Riya itu ingin dilihat orang, atau ingin dipuji orang, atau ingin didengar orang, atau ingin dikenang orang. Ayyudhalika fi sabilillah. Ya Rasul, yang mana dari sebab ini yang masuk dalam fi sabilillah? Masuk dalam sabilillah itu maksudnya di jalan Allah, diridhoi Allah Subhanahu wa taala.
Maka Rasul mendengar pertanyaan ini, Rasulullah tidak menjawab sama sekali berdasarkan soalnya. Karena ternyata dari 3 pilihan tadi itu tidak ada yang fisabilillah. Tidak ada yang fisabilillah. Maka Rasulullah mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Siapa orang, kata Rasulullah, yang berperang, berjuang litakuna kalimatullahi hiyal ulya, agar apa? Kalimat Allah, agama Allah menjadi yang paling tinggi, memperjuangkan agama Allah, fahuwa fi sabilillah, maka inilah orang yang fi sabilillah. Orang yang fi sabilillah. Artinya begini Pak ya, orang yang berperang, berjihad dan lain sebagainya, kalau dia perangnya gara-gara ingin dikenang menjadi pahlawan demi nama sendiri, maka belum fi sabilillah. Ada orang berperang karena memang ingin mendapatkan bonus duniawi, agar menjadi mendapatkan harta rampasan zaman dulu Pak ya. Kalau sekarang agar bisa naik promosi, naik pangkat dan sebagainya, itu belum fisabilillah. Tapi yang fisabilillah orang yang murni berperang karena agama Allah. Di mana bisa tahu? Nanti ada hal-hal singgungan-singgungan yang kadang kita tahu ini karena hal lain nih, bukan karena Allah. Ini gara-gara ingin promosi nih, ini gara-gara apa dan sebagainya. Makanya Sayyidina Ali mantu Nabi ya. Ali itu pernah satu ketika berperang sudah dengan orang kafir ya. Kemudian ketika dia sudah duel pedang ketemu pedang Pak ya, tahu-tahu si kafir ini meludahi dia. Ketika Ali sudah menang, hampir dia bisa maaf membunuh ya. Kemudian ketika diludahi, berhenti Ali. Kenapa kok berhenti? Saya takut ketika saya ingin menebas orang ini, sebabnya bukan karena Allah lagi, tapi karena saya benci, karena saya diludahi. Berhenti Pak, langsung berhenti. Jadi benar-benar yang dijaga itu niatnya. Saya ini gara-gara Allah atau bukan? Gitu. Nggak berhenti. Dari sini Pak ya, dari sini ini semuanya bisa dibawa kepada banyak kasus yang lain. Ini Rasulullah mencontohkan, Rasulullah menjawab dalam segi konteks ya. Konteksnya berjuang, berperang. Dalam hal lain Pak, sama. Ada orang misalnya contohnya, ada orang bersedekah gara-gara ingin misalnya ya Pak ya, caleg misalnya ingin dipilih orang, atau gara-gara ingin dipuji, atau dianggap yang paling dermawan, biar dia dianggap jadi pahlawan. Semuanya mana yang fisabilillah? Enggak ada. Orang yang sedekah karena Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang fisabilillah. Maka bukan berarti dia ini Pak ya, misalnya ada orang yang sedekah, kalau dia tidak dipampang namanya, nggak disebutkan misalnya, maka kemudian nggak mau sedekah, itu sudah jelas ada maksud lain selain karena Allah. Kalau dia karena Allah, maka dia sedekah dalam sir, samar, tidak diketahui orang. Sedekahnya alaniyah sama semuanya, nggak ada bedanya. Kalau bukan dia misalnya disebut namanya, kemudian nggak mau misalnya, itu pasti ada campuran hal lain Pak ya. Sama, sholat pun sama. Ada orang yang kalau sholat misalnya harus kelihatan orang lain, kemudian belum apa-apa nyampe masjid kemudian foto dulu posting kan, kemudian story kan gitu. Itu banyak Pak ya. Tapi yang biasanya yang muda-muda mah ya, muda-muda kan jarang ke masjid, sekali ke masjid fotonya langsung banyak kan gitu. Dimana ini penyakit anak muda kita, ingin dilihat orang, eksis dalam banyak hal, termasuk ibadah pun jadi konten kan gitu jadinya. Ini anak-anak muda kita sekarang begitu. Maka jangan tertipu dengan hal zahir walaupun itu ibadah, karena kita nggak tahu niatnya itu apa. Maka kata Allah, yang fisabilillah, yang mendapat pahala Allah misalnya, yang dianggap Allah, yang Allah meridhoi adalah amal-amal ibadah yang niatnya benar karena Allah. Kalau niat yang lain, ingin dipuji, riya, karena dia misalnya ingin mendapatkan balasan duniawi, itu bisa jadi ibadahnya bukan karena Allah. Selanjutnya hadis yang ke-9,
Wa an Abi Bakrah Nufai ibn al-Harith As-Saqafi. Hadis dari Abu Bakrah Nufai ibn al-Harith As-Saqafi. Abi Bakrah ini disebut Bakrah. Bakrah itu kerekan apa ya? Kalau kita ngambil di sumur kan ada tali. Kemudian kita ambil begini Pak ya. Ini Abi Bakrah Nufai namanya. Ada yang mengatakan namanya lain, Masruh namanya gitu ya. Dia ketika Rasulullah mengepung Taif, dia kemudian turun melalui bentengnya, kemudian pergi Rasulullah. Jadi ada berapa budak termasuk beliau. Beliau ini lari ke Rasulullah untuk masuk Islam. Maka disebut dengan Abu Bakrah, orang yang menaiki tali kerekan turun dari bentengnya. Nah kemudian Nufai ini mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini luar biasa. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Kata Rasulullah, jika dua orang muslim iltaqa itu sudah bertemu, berhadapan Pak ya. Idzal taqal musliman, jika bertemu dua orang muslim bisayfayhima, dengan kedua pedangnya, dengan kedua senjatanya, udah nih saling tengkar dan lain sebagainya. Karena Nabi mengatakan fal qatilu wal maqtul finnar, orang yang membunuh dan yang terbunuh finnar di neraka. Maka Rasulullah mengatakan orang muslim itu ya tidak berperang dengan sesama muslim. Orang muslim itu tidak boleh saling menyakiti sesama muslim, apalagi tawuran Pak ya. Tawuran di sini banyak banget. Yang unik, yang tawuran antar sekolah lagi kan gitu. Kok antar sekolah tawuran, sekolah ini sama sekolah itu. Sekolah itu sama sekolah ini janjian, bukan mau seminar, bukan, tawuran. Ini ada Pak, di sekitar sebulan yang lalu daerah Geraha itu ada juga yang tawuran, sekolah dengan sekolah. Maka Rasulullah mengatakan al-qatilu wal maqtulu finnar, enggak ada ampunan. Yang membunuh dan yang dibunuh neraka semuanya, kata Rasulullah. Kalau dikatakan qultu ya Rasulullah, kata Nufai, ya Rasulullah, hadzal qatilu, ini benar yang membunuh, enggak apa-apa sih neraka, masuk akal lah gitu ya, karena dia yang melakukan kriminal, membunuh lah. Fama balul maqtul, lah yang dibunuh gimana Nabi, kok yang dibunuh juga neraka? Maka Rasulullah mengatakan innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Innahu kana harisan, dia itu punya haris. Haris itu artinya dia punya komitmen, dia berkomitmen, punya niatan juga untuk membunuh lawannya tadi. Jadi kebetulan aja dia sial terbunuh duluan. Kalau dia nggak terbunuh duluan, dia juga ingin membunuh lawannya. Maka dikatakan yang terbunuh pun neraka, kata Nabi, karena dia punya keinginan, punya komitmen, punya hasrat untuk membunuh lawannya. Ketika begitu, maka dia juga berhak mendapatkan neraka. Dari sini kita tahu niatnya dia itu mendapatkan dosa, karena niatnya itu sudah diamalkan, hanya gara-gara dia kalah kemudian dia mati duluan. Maka Nufai ini dalam syarahnya disebutkan ketika beliau di akhir-akhir sudah terjadi fitnah di antara sahabat, maka kita terjadi perang Jamal. Perang Jamal ini antara Ali dan Aisyah berhubungan dengan menuntut siapa pembunuh Utsman. Maka Nufai ini tidak pernah ikut-ikutan. Dia kemudian diam di rumahnya, tidak pernah. Ketika perang Jamal terjadi antara Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha dan juga antara Ali radhiyallahu anhu wa ardhah, tidak pernah ikut-ikutan, bahkan beliau tinggal di rumahnya. Maka beliau mengatakan, kalaupun ada yang datang ke sini dari orang muslim kemudian mengajak saya untuk perang, ingin memaksa saya untuk membunuh saya terima, katanya. Kenapa, kata Nufai? Karena hadis ini, karena Rasulullah mengatakan kalau dua orang muslim bertemu kemudian saling menghunuskan pedang dan dia bertengkar gitu ya, saling membunuh, maka yang membunuh, yang dibunuh pun semuanya di neraka. Maka Nufai, Abi Bakrah mengatakan, saya tidak akan pernah melawan orang muslim. Pernah Pak ya? Jadi pertikaian antara muslim pun terjadi sejak zaman sahabat sudah ada gitu ya. Walaupun kalau kita mengatakan sahabat itu semuanya ranahnya ijtihadi, mereka ijtihad, tapi
memang kelas itu ada. Kemudian dari situlah timbul banyak mazhab-mazhab dalam akidah, muncullah Syiah, Rawafid, muncullah Khawarij, muncul Mu'tazilah, Murji'ah dan lain sebagainya. Tapi yang jelas dikatakan sejak dari dulu Nabi mengatakan kalau kita bertikai sama muslim kemudian saling menumpahkan darah, jangan diharap bahwa oh ini karena dia terbunuh kemudian surga yang membunuh neraka. Enggak, dua-duanya kata Rasulullah, dua-duanya masuk neraka. Innalillah. Kemudian hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10 ini An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda dari Abu Hurairah juga. Hadis yang pertama, yang ke-6 tadi Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa ishrina darajatan. Ini keutamaan tentang masalah jamaah. Rasulullah bersabda, salatul rajuli, salat seorang laki-laki. Menyebutkan laki-laki di sini, qalu kalangan ulama min babit taglib. Jadi perempuan juga sama. Kecuali ke belakang nanti terjadi fitnah, maka mazhab Syafi'i mengatakan salat perempuan di rumah lebih utama. Kalau di zaman Nabi, perempuan laki-laki semuanya ke masjid, baru ke belakang. Karena terjadi banyak fitnah, maka Aisyah mengatakan maka perempuan lebih baik di rumah katanya. Maka beliau mengatakan kalau Nabi tahu apa yang dilakukan perempuan zaman ini, kata Aisyah nih, maka lebih baik pasti Rasulullah akan memerintahkan mereka sholat di rumah. Kenapa maksudnya? Ya pergi ke masjid banyak fitnahnya, banyak laki-laki yang menggoda dan sebagainya. Maka Rasulullah mengatakan sholatnya seorang ini, seorang laki-laki di jamaah, ya jamaah maksudnya di masjid. Tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi. Dia melebihi dari salatnya baik di pasar ataupun di rumah bid'an wa ishrina darajah, 20 sekian derajat. Bid'an itu sekian ya, antara 3 sampai 10. Walaupun dalam hadis lain juga dijelaskan nanti ada yang mengatakan 25 ataupun 20 derajat, 27 derajat. Tapi di sini disebutkan dalam hadis yang muttafaq alaih, Rasulullah mengatakan melebihi 20 sekian derajat. Ini keutamaan orang yang berjamaah di masjid melebihi dari orang yang sholat di rumah. Di sini perbandingannya antara apa? Apakah antara sholat jamaah dengan sholat yang sendirian, ataukah antara sholat di masjid dengan sholat di rumah? Sebenarnya kalau kita lihat konteks hadisnya, seolah-olah Rasulullah itu lebih mengunggulkan sholat di masjid ketimbang di rumah, walaupun di rumah berjamaah. Makanya Al-Hafidh Ibn Hajar menyebutkan sholat di masjid berjamaah lebih utama ketimbang sholat di rumah, baik di rumah itu sendirian juga berjamaah. Melampaui berapa? 27 derajat misalnya. Tapi yang lain termasuk Imam Nawawi lebih mengunggulkan, enggak, maksudnya ini sholat berjamaah secara umum ya lebih unggul ketimbang sholat sendirian 27 derajat. Kemudian disebutkan alasannya, misalnya Ibnu Daqiqil ini menyebutkan kenapa Rasulullah kemudian menyebutkan gambaran tentang jamaah di masjid, karena biasanya memang jamaah terjadi di masjid. Dan sholat sendiri itu biasanya sholat di rumah ataupun sholat di tempat kerja kita ya. Maka Rasulullah kemudian menjelaskan, wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana al-wudu'a thumma atal masjida la yuridu illa salata la yanhazuhu illa salat. Ini saya terjemahkan langsung, dan Nabi mengatakan, dan itu kata Nabi, anna ahadahum, sesungguhnya salah satu mereka, idza tawaddaa fa ahsana al-wudu', kalau dia wudu kemudian memperbaiki wudunya, summa atal masjidah, kemudian datang ke masjid, la yuridu illa shalah, dia tidak ingin apa-apa kecuali salat, la yanhazuhu illa shalah, dan dia tidak bangkit kecuali karena salat, lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah, dia tidak melangkah Pak ya, satu langkah kecuali diangkat derajatnya. Orang yang wudu di rumah baik-baik, wudunya benar, kemudian dia ke masjid, memang niatnya untuk ke masjid, untuk sholat, kemudian dia melangkah, tidak melangkah satu langkah kecuali Allah mengangkat derajatnya. Kemudian wahuttu anhu biha khati'atan, kemudian dihapus darinya kesalahan, hatta yadkhulal masjidah, sampai masuk masjid.
Maka kita kalau kita melangkah dari rumah, 1 langkah kaki, 2 langkah kaki, atau kita naik motor pun nggak ada masalah ya. Karena ini hanya gambaran orang berangkat ke masjid di zaman Nabi itu menggunakan langkah. Naik motor satu gilingan roda gitu ya misalnya, itu sama aja. Maka Allah itu mengangkat derajat, mengampuni dosa. Ini bayangkan Pak, kalau kita ke masjid 5 kali sehari dan benar niatnya karena Allah, niatnya ini Pak, ikhlasnya karena ingin sholat saja, bukan karena hal yang lain, maka Allah akan mengampuni dosa dan meningkatkan derajat kita. Kemudian Nabi menyebutkan juga, fa idza dakhala al-masjid kana fi sholati ma kanat as-sholatu tahiyya tahbisuhu, dan dia ketika masuk masjid, dia itu hukumnya di dalam sholat selama dia di masjid ditahan oleh sholat tertentu. Misalnya begini, selama ada orang masuk ke maghrib masjid ya, kemudian dia di masjid nunggu saat isya misalnya, maka dia dihukumi pahalanya seperti orang sholat, dihukumi sholat selama dia di masjid karena menunggu sholat. Jadi walaupun kita nggak sholat, duduk di masjid, kemudian baca Quran, kita berzikir, maka pahalanya itu, derajatnya itu, atau hukumnya itu sama seperti orang yang sholat karena menunggu sholat. Kemudian lebih uniknya, wal malaikatu yusholluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi, dan para malaikat itu bersolawat, ini Pak ya, bersolawat artinya mendoakan kepada salah satu dari kalian selama dia masih ada di majlisnya, yang dia di tempat duduknya yang dia sholat tadi. Maka kalau ada orang yang sholat subuh kemudian duduk di tempatnya, maka malaikat mendoakan. Apa doanya? Yaqulun Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, rahmati orang ini, ya Allah ampuni dosa orang ini, ya Allah terima taubatnya orang ini, ma lam yu'di fihi wa lam yuhdits fihi, selama dia tidak menyakiti orang. Gimana menyakiti? Ya tidak menyakiti orang, tidak ngomongin orang, tidak iri pada orang, tidak hasud. Kalau di masjid sendirian dulu memang tidak tergambar Pak ya, sulit digambarkan. Sekarang ada orang duduk di masjid bisa maki-maki orang lewat apa? Lewat HP Pak. Dia komentar di sini, komentar di situ dan sebagainya. Malam yuhdis, dan selama dia tidak hadas, selama dia bisa menahan hadasnya, khususnya antara maghrib dan isya itu mudah ya. Antara subuh juga sampai syuruk, biasanya kita duduk di masjid sampai syuruk misalnya. Hadis muttafaq alaih, wa hadza lafdzu Muslim, lafaz Muslim, wa qauluhu sallam yanhazuhu bi fathil ya wal ha wa bizai yukhrijuhu wa yanhaduhu wa yunhiduhu. Kata yanhazuhu itu artinya adalah yukhrijuhu, mengeluarkannya dan membangkitkannya. Dari sini maka ada ulama yang kemudian dia menghitung 20 derajat itu apa saja, dihitung sama dia, mulai dari berangkat, wudunya, sunnahnya apa saja, kemudian jalannya sampai di masjid, kemudian semua sunnahnya, maka muncullah 20 derajat, 27 derajat keutamaan melebihi dari sholat di rumah yang tidak ada di rumah. Jadi penting ya kita sholat berjamaah di masjid dimanapun itu ya. Tidak bisa di masjid, di rumah, dimanapun. Kalau kita kerja ya sholat jamaah lah di masjid, karena pahalanya luar biasa, melebihi dari sholat yang munfarid sendirian 27 derajat lebih. Kemudian ada hadis yang terakhir mungkin ya, ini hadis ke-12, panjang luar biasa. Kita ambil yang terakhir, hadis ke-11. Mungkin selanjutnya kita ambil hadis yang terakhir digabungkan dengan bab yang lain mungkin ya. Tapi hadis yang ke-12 ke-11, wa an Abil Abbas Abdullah bin Abbas an Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, dari Abu Abbas, namanya Abdullah, putranya Abbas paman Nabi. Jadi Abbas pamannya Nabi, jadi Abdullah ini sepupunya Nabi. Abdullah sepupunya Nabi. Bin Abdul Muttalib, putra dari Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma, yang Islam itu adalah Abdullah dan Abbasnya radhiyallahu anhuma. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi, di dalam apa-apa yang Rasulullah riwayatkan dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dikatakan teks hadis ini atau makna hadis ini, Rasulullah itu meriwayatkan langsung dari Allah. Jadi Allah memberikan wahyu kepada Nabi, kemudian Nabi menginterpretasinya atau Nabi mengungkapkan dengan redaksinya beliau. Tabaraka wa ta'ala qala, Nabi mengatakan, ada yang mengatakan qala ini Allah mengatakan, memang khilaf ya. Ada yang mengatakan qala ini Nabi yang mengatakan. Jadi kalau Allah yang mengatakan
fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala Allah, maka di sini disebut dengan teksnya dari Allah, hadis qudsi ini ya. Ada yang mengatakan nabi yang mengatakan dengan redaksinya. Apa yang menjadi redaksi di sini, apa yang menjadi intinya? Innallaha katabal hasanati was sayyiati summa bayyana dzalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Wa in hamma biha katabaha Allahu asyra hasanatin ila 700 dhifin ila ad'afin katsira. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu ta'ala indahu hasanatan kamilah. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidatan muttafaqun alaih. Allah berfirman dalam hadis qudsnya, innallaha katabal hasanat, sesungguhnya Allah itu katabal hasanat, menulis kebaikan-kebaikan, atau maknanya Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat semua kebaikan-kebaikan, wasayyiat, dan juga memerintahkan untuk mencatat keburukan-keburukan, kesalahan-kesalahan, keburukan, dosa-dosa. Maka Allah memerintahkan al-hafadhah, malaikat yang menjaga kita, mencatat amal, untuk menulis semua kebaikan, mencatat semua keburukan. Kemudian gimana yang dicatat apa saja, baru dijelaskan summa bayyana dzalika, kemudian menjelaskan hal tersebut. Allah menjelaskan hal tersebut, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Ini luar biasa. Faman hamma bihasanatin, siapa orang hamma itu dia berkehendak, berhasrat, berkeinginan ya, bihasanatin dengan kebaikan. Ada orang ingin berbuat baik, falam ya'malha, tapi gak sampai dilakukan. Maka apa? Kata bahwa Allah akan menulis untuknya satu kebaikan yang sempurna, hasanah kamilah. Kemudian ditegaskan hasanah kamilah, kebaikan yang sempurna itu agar jangan sampai kita memahami gara-gara cuma niat kan ya udah pahalanya paling separuh kan, itu enggak. Hasanah kamilah, satu kebaikan, satu pahala yang sempurna. Maka kalau ada orang yang punya niat, punya keinginan, punya hasrat untuk berbuat baik, kemudian tidak terrealisasi, maka itu dianggap satu amal baik, suatu pahala. Maka pinter-pinterlah kita berniat. Malam kita niat bangun, pagi kita niat sedekah dan sebagainya. Bahkan ada ulama yang mengatakan setiap tahun kita niat haji, katanya gitu. Walaupun ya enggak terrealisasi, kan enggak tahu ya, karena memang sekarang antrinya kan sudah 20, mainnya sudah 25 tahun, 30. Kalau kita daftar sekarang bisa jadi hajinya 30 tahun yang akan datang. Itu pun kalau masih hidup Pak itu ya. Maka daftar dulu dan sebagainya. Tapi niat ya Allah, tahun depan saya pengen haji. Siapa tahu ada banyak kemungkinan sebagainya. Niat aja. Tidak terjadi hajinya, itu dicatat menjadi pahala. Maka niat, semua niatkan yang baik. Tapi wa in hamma biha fa'amilaha katabahu Allahu asyra hasanatin ila 700 dhifin ila ad'afin katsira. Tapi kalau dia berniat, bukan hamma itu ya, berkeinginan, kemudian fa'amilaha, dia melakukannya, dia sampai terrealisasi ya, maka Allah akan tulis kebaikan itu sampai 10 kali lipatnya, asyra hasanat, 10 kebaikan. Kemudian dilipat gandakan ila 700 dhifin ila ad'afin katsira, sampai 700 kali lipat atau berlipat-lipat lebih banyak lagi. Maka kemudian dalam syarahnya ini kan Allah juga menjelaskan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, orang yang mendatangkan kebaikan maka akan mendapatkan 10 kali lipatnya. Atau dalam ayat Allahu yudha'if lisya, Allah itu melipat gandakan bagi orang yang Allah kehendaki. Dari ayat ini dan dalil ini maka disimpulkan, ulama mengatakan semua kebaikan itu sudah pasti mendapat 10 kali lipatnya. Apakah mendapat 700 kali lipat atau lebih, yaitu tergantung Allah untuk melipat gandakan sebanyak itu. Tapi yang jelas satu kebaikan itu akan mendapat kelipatannya 10 kali lipat.
Kenapa begitu Pak ya? Ini kan enak ya, berbuat baik itu kan langsung berlipat-lipat. Ya kalau diterima gitu ya. Karena memang sulit Pak. Jadi seimbang aslinya. Ada orang berbuat baik, sekali diterima maka langsung 10 kali lipat sampai 700. Tapi memang berbuat baik untuk diterima memang berat Pak, agak sulit. Selain amalnya benar, kalau sholat syarat rukunnya benar, kalau misalnya ibadah-ibadah muamalah misalnya hal-hal yang berupa muamalah ya ketentuannya benar, syarat rukunnya benar dan lain sebagainya, juga niatnya juga benar, maka kemudian sulit diterima kadang-kadang. Tapi sekali diterima banyak pahalanya. Kalau dosa Pak, kalau dosa sekali beramal buruk, mau niat gak niat juga udah selesai, itu kan dosa. Tapi dicatatnya 1, alhamdulillahnya gitu. Maka kemudian Allah melanjutkan, wa in hamma bisayyi'atin, tapi kalau dia berkeinginan dengan keburukan, falam ya'malha, kalau dia tidak melakukannya, katabahallahu ta'ala indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan tulis baginya satu kebaikan. Ada orang punya niatan buruk, kemudian nggak terjadi, nggak dilakukan, maka akan dicatat menjadi pahala, asalkan niatnya karena Allah Pak ya. Ada orang malam-malam niat besok menyolong nih gitu ya, jam berapa, jam 3 malam menyolong gitu ya, kemudian nggak jadi. Kalau nggak jadinya karena Allah, maka mendapat satu kebaikan. Kenapa? Dia meninggalkan satu keburukan karena Allah, itu pahala. Tapi nggak jadi kenapa? Wah lagi hujan nih, nggak jadi nyolong gitu misalnya. Oh itu nggak dosa, itu nggak dicatat kebaikan enggak. Kenapa dia nggak jadi? Oh main judi, oh nggak jadi kenapa? Motornya nggak ada, tiba-tiba nggak mogok motornya, oh nggak jadi Pak, bukan itu. Nggak menjadi pahala. Di sini disyaratkan ikhlas. Ada orang niat berbuat buruk, berhenti dia berbuat buruk, stop dia. Itu berpahala asalkan niatnya karena Allah. Tapi kalau niatnya gara-gara yang lain, enggak. Niatnya gara-gara yang lain. Kenapa kok enggak minum sekarang, enggak pergi nongkrong minum dan sebagainya? Enggak ini enggak enak badan sekarang gitu ya. Mana ada pahalanya, enggak ada pahalanya kalau begitu. Ya. Jadi niatnya ikhlas karena Allah. Fa in hamma biha fa amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah, tapi kalau dia berniat, mempunyai keinginan untuk melakukan keburukan, kemudian dilaksanakan itu, maka Allah tulis baginya satu keburukan saja, satu, tidak dilipat gandakan. Ini termasuk dari rahmat Allah kepada kita. Kalau berbuat baik maka dilipat gandakan, kalau berbuat buruk maka ditulis satu keburukan saja. Tapi terakhir ingin saya jelaskan, sebenarnya ada 5 amal hati Pak ya. Ada 5 amal hati, ini penting untuk dipahami. Jadi tidak semua yang amal hati itu masuk dalam ranah taklif, bukan. Ada pertama namanya hajiz, namanya al-hajizu. Hajiz itu sesuatu yang tahu-tahu masuk di hati, tahu-tahu pengen ini, pengen itu, tahu-tahu terbersit gitu ya. Itu disebut hajiz. Hajiz itu bukan kita yang melakukan, tahu-tahu ada sesuatu yang kepikiran dari luar gitu ya. Ada yang terlintas gitu, itu hajiz namanya. Itu tidak berpahala, tidak berdosa, karena bukan kita sumbernya. Tahu-tahu kita duduk pengen duren, lah siapa yang bikin pengen duren kan gitu. Tahu kan kita nggak pikir apa-apa, tahu-tahu ingat apa gitu. Itu ada hal lain di luar yang memancing kita untuk menjadi sumber dari munculnya hal tersebut. Mungkin dari kalau baik dari malaikat, ataupun dari Allah sendiri. Kalau buruk dari hawa nafsu, dari setan, tahu-tahu duduk aja. Wong enak-enak duduk minum kopi kok. Kemudian pengen buka HP, pengen komentar yang buruk kepada orang. Lagi enak minum kopi kan gitu. Siapa yang menggerakkan? Ada dari lintasan di pikiran kita, di hati kita ada yang begitu. Tapi hajiz gak masuk karena dia sekedar kepikiran langsung hilang. Selanjutnya ada yang namanya khotir. Khotir itu dia terbersit lama gitu ya, jalan gitu di hati, kepikiran apa gitu, kemudian lewat kepikiran kemudian hilang. Khotir namanya. Maka dikatakan hati kita itu adalah tempat landasan khawatir. Jadi khawatir itu landasan dari banyak sekali bersitan dalam hati, bisikan hati, dari yang baik ataupun yang buruk.
Bahkan dikatakan bisa jutaan setiap hari Pak, kita bangun tahu-tahu pengen makan, pengen minum, pengen baik, pengen buruk, itu ada aja itu. Dari mana itu? Dari pinggir kita, dari malaikat, dari setan, dari hawa nafsu dan sebagainya. Kemudian baru lanjut ke hadisun nafas namanya. Hadisun nafas ini itu sudah kita pengen saya lakukan apa enggak ya gitu ya. Kalau dilakukan nanti ketahuan apa enggak ya. Kalau ditinggalkan apa sih untungnya? Itu disebut hadisun nafas. Itu sudah hati kita sudah mulai ragu-ragu, ingin melakukan, ingin tidak, itu hadisun nafas. Kemudian ada ham di atasnya. Setelah hajis, khatir, kemudian ada hadisun nafas, ada alham tadi. Man hamma di sini masuk ke derajat nomor 4. Dia sudah punya niat berbuat buruk, tapi ya hamma aja, bukan di atasnya, bukan azam, tapi kurang begitu kuat. Di atasnya baru kemudian ada azam. Azam itu sudah pasti besok saya akan nolong, itu aja. Besok saya begini bukan karena apa ya, bukan masih ada ragu, ada kemungkinan berapa persen, enggak, udah pasti saya begini gitu ya. Sama seperti besok saya pergi kantor, itu sudah azam itu. Saya besok akan sekolah, azam. Maka untungnya ham ini tidak dicatat menjadi keburukan oleh Allah selama dia meninggalkannya. Dan juga azamnya juga sama. Yang mu'tamad, ulama mengatakan azam untuk keburukan tidak dicatat keburukan selama itu tidak terrealisasi. Untungnya begitu. Tapi demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang ingin di-sharing, ditanyakan, disilahkan. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Allah itu kan melihat ke hati manusia. Kalau kita ada manusia tadi baik ya, dengan ukuran kelatihan hatinya gitu. Tapi di sisi lain kita pamer manusia kan. Bagaimana kira-kira Allah menilai manusia seperti ini? Hatinya sih baik ya, baik ikhlas, mengerjakan segala sesuatu. Tapi terpamer. Ini bagaimana? Terima kasih. Iya. Ya itu salah satu sifat hati kan ya, temperamen juga sama jadi pertimbangan nanti kan dilihat. Oh ini ikhlas, ini kalau bantu bener. Tapi temperamen itu jadi pertimbangan juga di Allah. Oh ini tapi temperamen juga Allah menimbang itu juga gitu. Kan juga termasuk sifat hati kan itu. Jadi apa namanya? Ghadab. Jadi sebenarnya kan manusia itu oleh Allah ketika lahir sudah diberikan sifat-sifat dasar. Salah satu sifatnya itu sifat temperamen atau sifat ghadab tadi. Sebenarnya sifatnya itu ya memang murni dari Allah gitu ya. Allah yang memberikan. Tujuannya baik. Kalau kita tidak punya sifat begitu, tidak bisa kita membela diri. Tapi kemudian kalau terlalu berlebihan atau digunakan kepada banyak yang lain, itu tidak baik juga gitu ya. Maka kemudian kalau kita bisa mengontrol temperamen kita atau sifat emosional kita itulah yang menjadi nilai pahala, yang menjadi ukuran nilai pahala yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya benar, sudah pas nih, ikhlasnya ada, baiknya ada, tinggal masalah mengatur emosinya gitu ya, emosinya. Karena itu kan salah satu termasuk sifat ya. Allah menggambarkan dalam sebuah surat di kalau nggak salah di Al-Baqarah ya. Maka Allah mengatakan wal kaziminal ghaidha gitu ya. Alladzina yunfiqu, ketika Allah menjelaskan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, ini panjang, maka Allah mengatakan siapa orang yang mendapatkan surga kemudian yang luasnya seperti langit dan bumi. Allah mengatakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang berinfak dalam hal yang nampak atau tidak. Kemudian Allah mengatakan wal kaziminal ghaidha, orang yang selalu memendam amarahnya. Jadi amarahnya itu ada nggak apa-apa, tapi orang yang suka memendam amarahnya, mengontrol emosinya, itu kalau dia sukses mengontrol itu, maka dia oleh Allah dijanjikan dengan surga yang luasnya seperti langit dan bumi.
Jadi salah satu sifat hati yaitu temperamen itu. Kadang-kadang ya temperamen tidak bisa mengontrol diri. Kadang-kadang masalahnya sepele, Pak. Cuma gara-gara kita emosi, keluar kata-kata luar biasa, jadi besar pahala ini ya, problemnya kan gitu. Maka ya tadi, tempat Allah menilai hati, ya salah satu yang dinilai juga apakah dia orang emosi atau tidak. Ketika dia emosi bisa nggak dia kontrol misalnya, dan sebagainya. Kemudian ketika orang emosi itu sudah ada caranya dari Nabi. Nabi menyebutkan kalau orang emosi maka disuruh untuk istighfar, kemudian lanjut untuk merubah duduk, posisinya. Kalau dia berdiri suruh duduk, duduk suruh berdiri. Kemudian dia kalau nggak bisa suruh ta'awudz ya, bukan ta'awudz, a'udzu ya. Iya. Kemudian suruh pindah posisi. Kalau nggak bisa suruh wudhu gitu ya. Kemudian dan sebagainya. Cari cara untuk memendam amarah. Itu caranya. Ada banyak cara. Tapi ada orang kita enggak, memang sengaja nih muncul, kapan saya bisa marahin orang kan gitu. Nah, itu jadi salah satu juga ya kekurangan ini sudah benar begini ya, tinggal ini nih mengontrol emosi itu misalnya. Maka Nabi ditanya, ada orang, ya Rasulullah, ausini, kata Nabi, ya kata Rasulullah, kata orang ini ke Nabi, ya Rasul, kasih pesan ke saya. Maka Nabi mengatakan, la taghdab, jangan emosi gitu ya. Kenapa kok Nabi pesan 3 kali disebutkan? Ya karena mungkin orang ini, kata syarahnya, bisa jadi memang karena kekurangan satu. Yang lain sudah lumayan, yang satu ini ketika dia emosi bisa kehilangan ini ya, kehilangan kontrol gitu ya. Maka termasuk yaitu ya diperbaiki juga. Salah satunya kurang itunya lah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada seorang menghancurkan tempat maksiat, dia kan bilang yang mengerti, dia kan bukan namanya, kemudian ditangkap dan dibunuh, ditembak mati. Bagaimana yang bunuh sama terbunuh? Bagaimana? Iya. Kita menutup tempat maksiat, kita sepakat menutup tempat maksiat itu baik, sangat baik. Menutup tempat maksiat itu baik. Tapi jangan sampai kita menutupnya itu memunculkan ini yang menjadi problemnya. Ini nanti jadi pertimbangan antara maslahat dan mafsadahnya. Jangan sampai gara-gara kita hanya menutup tempat maksiat kemudian menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Itu yang dipertimbangkan. Kalau maksiatnya berada di bawah kekuasaan kita, maka kita tutup, udah baik gitu. Di rumah kita, anak kita, misalnya saudara kita punya tempat-tempat yang tidak baik, langsung kita berangus habis, ini rumah saya kok gitu. Tapi problemnya di negara kita kan nggak begitu Pak, itu ya. Maka jangan sampai gara-gara kita tutup itu kok timbul mafsadah yang lebih besar. Jadi bukan masalah ini kan nutup maksiat ini kan baik, kenapa kok ditangkap? Problemnya beda nih. Jangan sampai ketika kita menutup maksiatnya malah menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Maka kan dikatakan amar ma'ruf nahi mungkar harus mempertimbangkan juga kemaslahatan dan juga mempertimbangkan ya kita harus mempertimbangkan jangan-jangan antara mafsadah maksiatnya, masalah dan mafsadahnya itu setara, seimbang. Jangan gara-gara kita nutup tempat misalnya yang paling cuma 5 meter 2 meter gitu ya, tempat posisi hanya 1 kamar, malah kita terbunuh kan gitu. Ini kan tidak seimbang antara itu. Maka kita harus mengikuti cara-cara yang maslahat untuk semuanya, termasuk untuk kita gitu ya. Kalau saya pimpinannya, saya yang punya kekuasaan yang misalnya bisa menutup, ya saya tutup total, baik gitu, baik. Cuma kalau kita misalnya belum punya kekuasaan sampai di situ, ya kita harus menggunakan cara-cara yang tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar ketimbang maslahatnya. Jadi agama kita itu punya ukuran gitu ya. Jangan gara-gara satu kecil kemudian menimbulkan masalah besar. Maka ketimbang menutup tempat yang maaf kecil, posisi kecil misalnya, lah nyawa kita terbunuh, maka itu enggak. Kenapa? Lebih baik kita hifdul, menjaga jiwa kita ketimbang yang lain gitu ya. Jadi ada ukurannya. Tapi kalau terjadi di rumah kita, ya langsung aja Pak diberangus. Anak kita misalnya HP-nya isinya langsung aja lempar HP-nya gitu. Nah gitu maksudnya. Tapi kalau di konteks negara kan karena hidup kita ini majemuk,
kita ini beragam, jadi cara untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu juga harus mengikuti kaidah yang ada. Takutnya kok menimbulkan mafsadah yang lebih besar gitu ya. Jadi kita gunakan cara-cara kebaikannya. Kalau kita misalnya ya terbunuh, apakah itu masuk dalam yang tadi? Itu nggak masuk. Karena kita kan nggak ini Pak ya, nggak dalam keadaan berperang gitu ya, atau saling membunuh, bukan. Tahu-tahu karena kita menutup, kemudian kita ditangkap, kemudian dihukum, ini itu nggak masuk dalam ranah orang yang ketemu dua-duanya kemudian saling berperang, nggak masuk. Insya Allah nggak masuk. Insya Allah. Jadi ada cara, ada ininya Pak ya, ada apa namanya? Termasuk begini dicontohkan, jangan kita menegur orang lain. Ada orang lain misalnya berbuat keburukan, benar kita menegur dia, benar boleh. Tapi jangan sampai kita negur dia, kita membenarkan, tapi menimbulkan reaksi yang berlebihan. Kenapa? Wah, negornya depan orang kok gitu ya. Ada orang banyak, kemudian tegur, kamu kok begini tadi? Boro-boro dia ngikutin kan, karena sudah malu ditegur depan orang, malah jadi cekcok gitu ya. Maka cara negornya, kapan dia mengingatkannya, itu juga harus jadi pertimbangan. Jadi pertimbangan. Insyaallah. Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan dijelaskan mengenai niat untuk melakukan suatu kebaikan. Kalau kaitan dengan infak atau sedekah, sedekah itu kan kalau misalnya niatnya memang untuk fisabilillah, untuk amal jariah, kan ada juga di Al-Quran akan diganti 200 kali. Nah, ini niatnya ini untuk mencari 200 kali diganti itu, Ustaz. Nah, ini apakah ini kategori mencari dunia atau fisabilillah? Nah, itu. Mungkin itu mohon penjelasan. Yeah. Terima kasih. Ya, kalau kita bermaksud dengan apa yang dijanjikan Allah, itu tidak masuk dalam kategori duniawi. Jadi Allah sudah menjanjikan siapa orang yang melakukan ini dan ini maka akan mendapatkan surga. Kemudian kita berniat untuk mendapatkan surga. Itu artinya kita karena Allah sendiri yang menjanjikan untuk surga kan gitu. Atau ada orang memberikan ini, kalau begini maka akan dilipat gandakan sekian-sekian sampai 700 misalnya. Kemudian kita ingin kalau saya sedekah sekian ingin mendapatkan pahala 700, itu enggak apa-apa. Karena yang menjanjikan adalah Allah. Tapi dalam hal yang lain enggak. Kalau saya bersedekah kemudian nanti saya dipuji nih gitu kan. Disebutkan menjadi orang yang paling dermawan di Bintaro misalnya kan, itu kan enggak tuh. Itu begitu. Jadi kalau kita berniat untuk mendapatkan sesuatu yang dijanjikan Allah, itu masuk dalam ikhlas itu sendiri, karena yang menjanjikan Allah kan. Problemnya Allah tidak pernah menjanjikan kalau kita sedekah harus dikenang oleh orang lain, harus menjadi pahlawan misalnya, harus kemudian dipilih dalam ketika caleg misalnya, enggak kan. Tapi Allah menjanjikan pokoknya sedekah aja. Di dunia kamu enggak dikenal, di dunia kamu enggak dikenal, di dunia kamu tidak diketahui, tidak diakui orang lain. Udah biarkan, yang penting di akhirat nanti kamu akan mendapatkan surga, mendapatkan pahala sampai berkali lipat, mendapatkan keridhaan. Itulah yang kita cari. Jadi memang salah satu memang ada yang membagi ikhlas, ya itu ada yang ikhlasnya murni karena Allah, ada yang di bawahnya ikhlas karena mendapatkan surga karena Allah yang menjanjikan, termasuk karena takut neraka. Itu semuanya bagian dari ikhlas, karena yang menjanjikan ya Allah sendiri kan. Ya. Tapi Allah mewanti-wanti jangan karena duniawi ya gitu ya. Apa duniawi? Hal-hal yang tidak ada hubungan dengan akhirat. Karena ingin namanya baik, karena mendapat keuntungan duniawi dan sebagainya, itulah yang kita hindari. Demikian yang disampaikan. Semoga apa yang kita dengarkan, kita kaji ada manfaatnya, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah, dan khususnya dalam mengamalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menjangkan umur kita, dan menutup ajal kita dengan husnul khatimah, membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.